Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Kiranto dari kelas R2I NPM 2019 46500 Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pemantang Siantar. Pemantang Siantar. Kota Pematang Siantar atau sering disingkat Siantar saja adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara. Karena letak Pematang Siantar yang strategis, ia dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Kota ini memiliki luas wilayah 79,97 km persegi dan berpenduduk sebanyak 247.411 jiwa pada tahun 2015, di mana laki-laki berjumlah 120.597 jiwa dan perempuan 126.814 jiwa. Sejarah masa Kerajaan Pematang Siantar Sunting. Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Pematang Siantar merupakan daerah kerajaan Pematang Siantar yang berkedudukan di Pulau Holing, dan raja terakhir dari dinasti ini adalah keturunan marga Damatik, yaitu Tuan Sang Nawaluh Damatik yang memegang kekuasaan sebagai raja tahun 1906. Di sekitar Pulau Holing kemudian berkembang menjadi perkampungan tempat tinggal penduduk, diantaranya Kampung Suhi Haluan, Siantar Bayu, Suhi Kalean, Pantoan, Suhibah, Bosar, dan Tomuan. Daerah-daerah tersebut kemudian menjadi daerah hukum kota Pematang Siantar, yaitu Pulau Holing menjadi Kampung Pematang, Siantar Bayu menjadi kampung pusat kota, Suhi Kalean menjadi Kampung Sipinggol-Spinggol, Kampung Melayu Martoba, Sukadane, dan Bane. Suhibah Bosar menjadi Kampung Kristen Taro, Tamuan, Pantoan, dan Martibang. Lalu, pada masa pendudukan Belanda, setelah Belanda memasuki daerah Sumatera Utara, daerah Simalungun menjadi daerah kekuasaan Belanda, sehingga pada tahun 1907 berakhirlah kekuasaan raja-raja kontroler Belanda yang bermula berkependudukan di perdagangan. Pada tahun 1907 dipindah ke Pematang Siantar. Sejak itu, Pematang Siantar berkembang menjadi daerah yang banyak dikunjungi pendatang baru. Bangsa Cina mendiami kawasan Timbang Galung dan Kampung Melayu. Pada tahun 1910 didirikan Badan Persiapan Kota Pematang Siantar. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1917 berdasarkan State Blade nomor 285, Pematang Siantar berubah menjadi Gamente yang mempunyai otonomi sendiri. Sejak Januari 1939 berdasarkan State Blade nomor 717 berubah menjadi Gamente yang mempunyai dewan. Masa pendudukan Jepang. Pada zaman Jepang berubah menjadi Siantar State dan dewan dihapus. Setelah proklamasi kemerdekaan, Pematang Siantar kembali menjadi daerah otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Status Gemente menjadi kota Kabupaten Simalungun dan wali kota dirangkap oleh Bupati Simalungun sampai tahun 1957. Dan kota di Pematang Siantar mulai dikuasai oleh para pemerintah Jepang. Perdagangan, perkebunan, bahkan rakyat pun turut dikuasai. Pembudakan terjadi di mana-mana. Bahkan zaman Jepang lebih sulit dari zaman penjajahan Belanda. Hingga akhirnya Jepang memiliki masalah karena bom atom yang diturunkan Amerika membuat separuh Jepang lumpuh. Hingga akhirnya pada tahun 1943 semua masyarakat pribumi memberontak hingga tahun 1945 atau
Kemerdekaan Indonesia. Masa kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 berubah menjadi kota praja penuh dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 berubah menjadi kota dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah berubah menjadi kota daerah tingkat 2 Pematang Siantar sampai sekarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1981, kota daerah tingkat 2 Pematang Siantar terbagi atas 4 wilayah, kecamatan yang terdiri atas 29 desa atau kelurahan dengan luas wilayah total 12,48 km persegi yang peresmiannya dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tahun 17 Maret 1982. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu 1. Kecamatan Siantar Barat, 2. Kecamatan Siantar Timur, 3. Kecamatan Siantar Utara, 4. Kecamatan Siantar Selatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.